العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم امين يا رب العالمين وبعد قال seorang penyair bertutur, betapa banyak maksiatmu dilipat di antara taring-taring bencana. Kesenangan telah berubah, berbagai-bagai bencana menanti. Tabahlah atas kejadian pada masamu, karena semua hal pasti berakhir. Di sebalik susah ada bahagia, di sebalik kemulusan ada cacat. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Surah Baqarah ayat 216. Ketahuilah bahawa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa nasihat akan bererti selama tidak ada hijab yang menutup hati. Hijab itu adalah keduniaan. Selain itu, seorang bijak berkata, keduniaan itu sesaat, maka jadikanlah ia ketaatan. Abul Walid Al-Baji berkata, jika aku tahu secara yakin bahawa seluruh hidupku hanya sesaat, tidak akan aku mensia-siakannya. Jadilah ia dalam kebaikan dan ketaatan. Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, aku membenci kematian. Baginda bertanya, apakah engkau mempunyai harta? Ia menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, berikanlah hartamu, kerana seseorang bergantung pada hartanya. Diriwayatkan bahawa Nabi Isa alaihissalam berkata, kebaikan itu terdapat pada 3 perkara. Ucapan, pandangan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya bukan zikir kepada Allah, berarti ia telah berbuat sia-sia. Barang siapa yang pandangannya bukan mengambil pelajaran, berarti ia telah lalai. Barang siapa yang diamnya bukan tafakkur, berarti ia telah main-main. Meninggalkan keduniaan adalah dengan mengarahkan fikiran pada keadaannya dan meninggalkan kelemahan kerana kelazatannya. Fikiran akan membangkitkan keinginan kerana mempunyai kaitan dengan jiwa. Waspadalah, jangan sampai mengarahkan pandangan pada sesuatu yang tidak halal, kerana ia adalah anak panah yang mengena dan kekuasaan yang mendominasi. Rasulullah SAW bersabda, pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti keimanan, ia akan mendapati manisnya dalam hati.
Seorang bijak berkata, barang siapa membiarkan pandangannya bebas, nescaya banyaklah penyesalannya. Banyak memandang akan menyingkapkan rahsia, membuka keburukan manusia, dan akan kekal tinggal dalam neraka sakar. Jagalah mata Anda, kerana jika Anda membiarkannya, Anda akan mendapati diri Anda dalam sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi jika Anda menguasainya, Anda dapat menguasai anggota-anggota tubuh Anda yang lain. Seseorang bertanya kepada Plato, mana yang paling penting bagi hati? Pendengaran atau penglihatan? Plato menjawab, kedua-dua bagai sayap burung bagi hati. Ia tidak dapat terbang kecuali dengan keduanya. Ia tidak dapat bangkit kecuali dengan kekuatan keduanya. Kadang-kadang salah satunya patah, namun yang satu lagi menanggung lelah dan derita. Seorang zuhud melihat seseorang sedang mentertawakan seorang budak. Orang zuhud itu lantas berkata kepadanya, wahai orang yang rosak akal dan hati, wahai orang yang rosak akal, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat pencatat seluruh perbuatanmu, yang memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas seluruh perbuatanmu, memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak dan tipuan yang tersembunyi dalam dirimu dihadapkan di suatu makam yang tidak hanya diperhatikan oleh mereka yang berdiri di situ, tetapi menjadi perhatian seluruh makhluk. Sayyidina Ali karamallahu wajah berkata, mata adalah jalan syaitan. Mata segera mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain dan paling kuat pengaruhnya. Jadi, barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya di bawah kawalan hawa nafsunya dalam memperoleh kelazatannya, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Abdullah ibnu Mubarak berkata, iman yang paling utama adalah mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Barang siapa yang mempercayai Al-Quran, ia mula mengamalkannya dan selamat daripada neraka. Barang siapa yang menjauhi hal-hal haram, ia menuju taubat. Barang siapa makan daripada usaha yang halal, berarti ia menuju kewarakan. Barang siapa menunaikan kewajiban-kewajibannya, berarti benarlah keislamannya. Barang siapa selalu berkata benar, berarti selamatlah ia dari pembalasan qisas. Barang siapa mengikuti sunnah, berarti sah amalannya. Barang siapa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima amalannya. Kemudian kata musannif, diriwayatkan dari Abu Darda. Nah, kita sambung lagi pengajian kita dengan tajuk melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram ini. Nah, ini tajuk di bawah ilmu, seperti mana kita selalu sebut. Musannif sedang secara tidak langsung membimbing kita untuk melihat sisi ilmu, ya, untuk melihat sisi ilmu terkait dengan ketaatan, ya. Jadi dalam arti kata yang mudah, ilmu untuk taat, begitu kan, ilmu untuk taat. Jadi kita langsung berbincang. Terakhir kita bincang kemarin adalah ungkapan orang bijak, ya. Kita sedang berbincang tentang ungkapan orang bijak. Nah, sampai hari ini, sambungan kita pada hari ini, ada ungkapan seorang penyair, kan? Jadi kalau kita melihat kepada muka surat 93 sana,
Di antara ungkapan orang-orang bijak adalah betapa banyak kesenangan yang merupakan penyakit dan sakit yang merupakan ubat. Nah, kita bincang sudah itu. Jadi dari sudut struktur kitabnya, musannif melanjutkan dengan beberapa ungkapan orang bijak. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi pendekatan musannif kitab Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, dia lazim mendatangkan Al-Quran, kemudian mendatangkan hadis, kemudian mendatangkan pandangan-pandangan tabi'in. Nah, itu caranya. Jadi kita secara langsung mengutip Al-Quran, mengutip hadis baginda Nabi, dan mengutip pandangan ataupun nasihat para tabi'in. Selain daripada beliau sendiri, ya, selain daripada musannif sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian tentang syair ini tidak tahu siapa yang bertutur, ya, tidak dinyatakan namanya, cuma dinyatakan pertuturannya. Dan kita telah membaca, Walid pun tidak tahu mau baca syair ini macam mana. Kan? Dulu tahu, pernah dengar juga bahawa syair itu dibaca ada apa ya? Ada tonasinya, ada iramanya, kan? Yang namanya syair. Nah, sekarang tidak tahu sudah macam mana. Kau tahu ke Sila? Pas tahu. Nah, kau tahu Fas? Dia syair sudah. Nah, contohkan macam mana caranya? Orang ni jangan main-main kami yang tidak tahu mau belajar daripada kau yang tahu, Faz. Itu bilang Sila kau tak. Jangan tahu, kasih tahu bang. Kau tahu ke Mimi? Tadi saja kau bilang kau tahu, sekarang kau tidak tahu sudah. Nah, jadi tidak tahu macam mana mau baca syair. Tetapi kesimpulan daripada syair ini sama saja dengan ungkapan orang bijak yang kita baca di muka surat 93, sama saja. Ya. Jadi betapa ungkapan itu mau menunjukkan kepada kita kesenangan merupakan penyakit, atau kesenangan nikmat, ya. Kalau kesenangan itu kita tukar istilah yang lebih umum, nikmat banyak membawa kita kepada penyakit lalai, penyakit lupa, penyakit tidak sedar diri. Begitu, Pak. Ya kan? Padahal berada dalam nikmat itu. Gitu. Sedangkan sakit, artinya musibah, sakit kita tukarkan kepada lebih umum adalah musibah ataupun ujian, ya. Nah, selalu membawa kita kepada membawa kita kepada sedar diri, membawa kita kepada mengingati Allah SWT dan sebagainya. Itu kan. Nah, jadi ungkapan syair itu tadi, itu antara lain memaksudkan itu. Faham tak? Nah, jadi kalau mau babit saja di tepi-tepinya, jangan ganggu syairnya, ya. Nanti hilang seninya, tahu tak? Kan? Nah, babit di tepinya, ungkapan syair ini menggambarkan ayat tadi, ya, betapa nikmat yang ada sering membawa kita, jangan membawa manusia itu terlalu banyak, membawa kita kepada kelalaian dan tidak sedar diri. Sebaliknya, musibah, ujian, sering menjadi obat atau penawar
yang menyedarkan kita daripada kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Nak baca sila, kau tulis apa? Boleh kami ni? Nak kau baca, kau tulis apa? Ha? Tak siap pergi tulis ke siap. Tadi Walid selisih dengan ada satu motor kuning, tahu tak? Motor kuning. Selisih di Kuala Ketin. Bukan petang, tengah hari tadi saja. Tidak tahu hantu mana naik motor kuning tu. Motor kuning tu. Tidak tahu lah. Ya. Kau tahu ke siapa Mizi? Tidak tahu? Naik motor kris kau tu, motor kris tu, kuning tu. Pukul berapa tadi? Pukul 1 lebih. Siapa? Ha? Aku tengok macam itu, aku tahu sudah siapa. Aku mau dengar saja siapa yang akan mengaku dia. Laju, bukan main laju, dia potong cilok kereta tu kan. Ketika dia cilok itu kereta putih, balik sebelah kiri, kereta putih sebelah kanan, diciloknya kereta. Siapa Mizi ya? Kau pun tidak kenal kan? Nah, kau pun tidak kenal kan Jul? Nah, kau kenal? Mizi saja yang tidak kenal. Tahu kan? Walid tidak mau cakap lebih-lebih bang. Kalau Walid cakap, dia tetap akan jadi. Kalau Walid cakap kau akan jatuh, kau akan jatuh. Tetap jatuh. Bukan Walid mendahului Tuhan, tapi itu adalah satu hal yang sering terjadi. Enggak. Kalau dia cakap kau accident, kau akan accident. Ya. Nah, Walid tidak mau cakap. Cuma Walid ingatkan saja. Jangan kasih jadi banyak kali begitu. Sebelum ini pun Walid tahu siapa yang pergi ke Kuala Ketil, pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, Walid tahu saja. Tapi Walid diam. Walid lebih banyak diam daripada bising-bising kamu orang, tahu kan? Nah, apalagi dalam majlis ini, kamera-kamera ini semua. Nanti masuk dalam YouTube satu dunia dengar. Nah, malu orang saja, tahu kan? Dan Walid berpesan berkali-kali, tidak tahu ke berapa ribu kali sudah. Kemanapun kamu orang mau pergi, kasih tahu, minta izin, tahu kan? Nah, andai terjadi sesuatu, kami tidak tahu, dia pergi sendiri. Pengurusan macam mana sampai tidak tahu budak-budak ini. Mak ayah kamu orang tahu apa? Tahu bebel saja, tahu cakap saja, tahu kan? Yang namanya mama ayah kamu orang. Dia orang ni bebas kan? Dia ingat, kalau kami buat sekolah dalam pagar, dia jadi bilang, ush, macam penjara sini kan? Nah, itulah mak bapak kamu orang. Tahu kan? Sama sajalah mak bapak orang lain pun kadang-kadang sama saja. Dia hantar anak ke sekolah, jadi dianggap segala-galanya, tanggungjawab guru segala-galanya. Nah, dia bebas sudah. Macam itulah mak bapak kamu orang. Nah, ketika tidak terjadi apa-apa, nah mungkin tidak apa-apa. Tapi ketika terjadi, nah, masalah akan timbul. Dan kamu di antara orang yang tidak pernah sedar tentang itu. Walid tahu saja. Berapa kali Walid tahu saja. Tapi Walid masih berdiam. Nah, kamu orang jangan main-main. Sebab Walid apabila Walid tidak berkenan,
Kau siapa sekalipun, aku tidak berkenan, aku tidak berkenan. Nah itu perangai Walid. Apalagi kalau Walid benci. Aku tidak peduli kau siapa, raja sekalipun. Apabila aku benci, aku benci. Jangan sampai begitu. Ya. Sama saja. Walid tidak peduli siapa. Apabila Walid marah, Walid marah. Ya. Anak sekalipun. Apabila Walid tidak suka, Walid tidak suka. Siapa sekalipun. Nah itu. Janganlah. Karena Walid tidak pernah mengambil manfaat apapun daripada kamu orang. Ingat ya. Oke, terus kita. Nah, baca seorang lagi. Kau baca Lina. Tadi kau punya dhabit. Nah, betulkah? Betulkah begitu? Betulkah seperti yang kau tuliskan itu? Betul. Nah, kau fikir sudah apa yang kau tulis? Kau faham sudah apa yang kau tulis? Nah, betul ya. Kita berada di dalam nikmat, nah banyak lalai kita. Sebab itu Allah SWT menyatakan, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit di kalangan mereka, yakni manusia yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang yang bersyukur. Kenapa? Padahal berada dalam nikmat itu. Karena lalai. Karena tidak sadar diri. Ya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan pengajian kita, Mukasyafatul Qulub. Nah, karena dia melihat kepada dirinya. Ya, karena dia bersifat dengan ananiyah. Nah, dia melihat kepada tadbirnya, dia melihat kepada ikhtiarnya, dia bukan melihat kepada tadbir dan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, karena itu berdasarkan kepada Mukasyafatul Qulub. Nah, apabila manusia ya tenggelam di dalam tadbirnya dan ikhtiarnya sendiri tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itulah puncanya kelalaian. Ya, lalai daripada Allah. Ya, seperti mana kita apa ya? Sakit kepala kita makan Panadol, sembuh. Nah, sakit kepala kedua kita makan Panadol, sembuh. Sakit kepala ketiga kita makan Panadol, sembuh. Sakit kepala keempat kita tidak ingat lagi Allah Subhanahu wa taala, kita terus ingat Panadol saja. Betul kan? Itulah majasnya. Dan kemudian ya, dalam hal sakit kepala kita tidak ada kena-mengena lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah Panadol. Betul kan? Nah, majasnya, kiasannya begitu. Dan kita terlalai dalam semua hal yang sabit hubungan dengan Allah SWT. Nah, itulah yang terjadi kepada manusia. Ya. Itu yang terjadi kepada manusia. Mungkin kita juga kan. Kita lalai terhadap Allah SWT hanya karena kita merasakan kita boleh tadbir dan ikhtiar diri kita sendiri. Itu puncaknya. Nah, kemudian bentuk kesadaran, bentuk sedar yang mungkin berlaku bagaimana apabila Allah memberikan musibah, apabila Allah SWT memberikan ujian. Ini berarti musibah atau ujian ya, itu menjadi obat kepada kelalaian kita. Ya kan? Nah, jadi kita lalai saja. Walid pesan sudah, jangan keluar, kasih tahu. Nah, kita ada kereta apa? Kau mau pakai kereta mana? Kau mau pakai lori? Kau mau pakai backhoe? Kau mau pakai helikopter? Helikopter pun ada belakang, kau beli sudah. Kau mau pakai apa? Jangan naik motosikal itu, tidak ada road tag-nya. Nah, nanti mungkin kau tidak ada lesennya. Kalau kau ada lesen pun kau kena tangkap, digantung lesen kau. Kalau kau accident misalnya, langgar orang, kau perlu bayar. Kan? Langgar orang mati misalnya lagi masalah, tidak sudah panjang masalahnya. Nah, karena itu kan, kami pun akan berhadapan dengan masalah lagi. Karena itu, jadi untuk menyebabkan kau hilang lalai, kau lalai sudah itu. Oh, kali pertama tidak apa, Walid diam, Walid tidak tahu. Kali kedua Walid tidak tahu, kali ketiga Walid tidak tahu.
kali ke 200, nah Walid tangkap sudah. Kali ke 200 sudah Walid tangkap. Semuanya sampai kali ke 200. Kenapa? Karena lalai. Lalai sudah dengan pesanan. Kalau lalai sudah dengan apa yang kita peringatkan, dengan apa yang kita sebutkan, dengan peraturan yang kita katakan, lalai sudah. Nah, tidak ada apa, kali ke 200 sudah. Tung, kena di simpang itu. Musibah namanya. Nah, itu yang akan menyadarkan kau semula. Walid sudah pesan beratus kali, beribu kali sudah, aku tidak dengar baik. Baru kau sedar. Ya? Nah, memang begitu. Budak-budak yang wili-wili itu. Bukan dia sedar, lalai saja dia. Pum, bersepai di atas jalan. Aduh, tolong, aduh, tolong. Nah, baru bunyi begitu, baru aku lihat video. Kan, dia orang racing di mana? Berapa? 11 orang. Mati 11 orang atas jalan. Nah, budak-budak, bayi-bayi kamu orang saja. Pum, kena langgar. Yang dia datang, pum, 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 langgar 11 orang. Nah, Walid terasa sikit 11 orang. Patut mati semua saja budak-budak itu. Hidup bagi susah orang saja. Bukan? Nah, itu pandangan orang. Kan? Orang yang lain melihat begitu, daripada hidup biar mampus ya budak-budaknya. Itu pandangan orang, doa orang. Nah, baru ada yang patah kaki hancur, 11 mati. Patah kaki berapa orang? Semua, puluh-puluh orang ini racing. Tahu tak? Ada yang patah, aduh tolong, aduh habis kakiku. Patutnya habis dengan kau sekali bagian kaki saja. Nah, barangkali dia kena musibah begitu, kaki hancur, nah mungkin pakai tongkat saja sepanjang hayat baru dia sedar bahwa inilah kesilapan aku, ini, baru dia sedar. Nah, itulah musibah menjadi obat kepada kelalaian dan apa di sana? Dan tidak sadar diri. Dan apa? Dan tidak sadar diri. Betul? Ya, musibah menjadi obat. Nah, justru itu kita perlu bersyukur kan dengan musibah, dengan ujian dan sebagainya. Betul. Ya. Kita perlu bersyukur dengan musibah, dengan ujian. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian kata musannif, cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada syair ini sekalipun, ya kan? Ini syair tadi. Kita kemudian menilai syair itu dengan ayat pemahaman, ya kan? Nah, itu yang kita tulis tadi, dhabit tadi itu. Nah, itu ayat pemahaman kita daripada nilaian syair itu tadi. Nah, pada hakikatnya cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Nah, Allah menyebutnya, kita benci kepada sesuatu. Boleh jadi kita benci kepada sesuatu, tetapi yang kita benci itu memberi kebaikan kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Ya. Nah, kita benci musibah. Kita benci apa yang namanya musibah. Kita benci apa yang namanya ujian, ya. Apa yang namanya ujian, apa yang namanya musibah kita benci, kita tidak suka. Ya, tetapi di sebalik ujian, di sebalik musibah itu, rupa-rupanya ada kebaikan kepada kita. Khususnya menyedarkan kita, ya kan? Menyedarkan kita, mengembalikan akal dan hati kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagimu. Nah, kalau sudah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyedarkan diri kita, nah itu terbaik. Betul kan? Betul, Pak. Banyak arnya itu untuk menggambarkan paling baik sudah. Tidak ada lagi kebaikan selepas itu. Kan? Kau paham, Fas? Jadi kalau begitu, nah biarlah sentiasa musibah kan. Nah, bukan begitu, Pak.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberatkan hambanya melainkan sekadar yang kemampuan. Para ulama menafsirkan sekadar kemampuannya itu adalah sekadar ketidaksadarannya. Nah, itu antara tafsiran para ulama. Nah, atau sekadar kejahilannya, atau sekadar kemelampauannya. Betul tak bahasa? Kemelampauan adakah? Melampau ada. Ya, nah itu. Allah SWT tidak pernah memberatkan kita sepanjang hidup kita, adakah? Dan sakit gigi daripada mula lahir ada gigi sudahkah? Tidak kan? Nah, sakit gigi dari sejak adanya gigi sampai umur kita sekarang, adakah? Tidak kan? Nah, kau bantai segala gajah, segala buaya, segala apa semua kau bantai, kan? Tidak pernah sakit gigi kau. Cuma 2-3 hari ini ada orang sakit gigi. Nah, itu saja. Kan? Nah, berapa tahun sudah? Nah, kalau Mizi 15 tahun bilang dia semalam. Nah, 15 tahun dia. Mana ada dia sakit gigi? Nampak tak? Nah, jadi Allah tidak memberatkan, melainkan sekadar sesuai dengan diri kita dan apa yang menyebabkan kita lalai. Faham tak? Nah, itu saja. Nah, Allah kasih kita sakit gigi 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, jadi kita pun sedar semula. Nah, ketika sakit, Allah, ya Allah, ya Allah, mana kau sebut nama Yana, 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 mana ada? Nah, paling-paling pun ma, jam kambing saja. Nah, itu orang sakit gigi. Nah, kau banyak belajar dari kambing tu pas. Jadi kalau dinisbahkan ya, satu nisbah satu itu adil, betul? Faham kah? 10 nisbah 10 itu adil. Ya, kau faham tak? Nisbah. Ini belajar tentang nisbah dalam bahasa apa? Ada mat kan nisbah ini? Mat kan? Nisbah. 1 nisbah 1. Nah, itu adil. 10 nisbah 10 itu adil. Okey? 10 nisbah 2. Nah, itu tidak adil kan? Nah, itu pengajarannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kepada kita musibah dan ujian 1 nisbah 100. Nah, 1 Allah kasih kita ujian, 100 Allah kasih kita nikmat. Ini contoh saja. Faham tak? Nah, kita mau berburuk sangka dengan Allah SWT, patutkah begitu? Ya. Nah, contoh, nah itu. Boleh faham tak? Jadi, apabila kita lalai, nah Allah mendatangkan musibah, Allah mendatangkan ujian. Padahal musibah itu 1 saja, nisbah kepada 100. Nah, faham tak? Allahu Akbar. Maha suci Allah. Nah, jadi itulah ayatnya surah Baqarah ayat 216 ini. Kata musannif, cukuplah ayat ini memberi pengajaran kepada kita, ya. Jika tidak ada syair sekalipun, ya, jika tidak ada apa-apa sekalipun, nasihat, pandangan sebagainya, nah, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah cukup katanya, memadai sudah untuk memberi pengajaran kepada kita bahawa ada yang kita benci, tidak suka dan sebagainya. Sisi musibah itu, sisi ujian itu, nah, di sana ada kebaikan untuk kita, kan? Nah, seperti kita sebutkan tadi, kebaikan di antara kebaikan daripada musibah dan ujian adalah kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada sedar diri, ya kan? Kita kembali berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang terbaik ke atas kita hamba melainkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada yang terbaik kepada kita hamba melainkan taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terbaik kepada kita hamba melainkan beriman, berislam dan berihsan. Nah, itu saja. Ya. Harta belum tentu memberi kebaikan kepada kita, ya kan?
Nah, apa saja di persekitaran kita belum tentu memberi kebaikan kepada kita. Betul kan? Nah, yang tentu memberi kebaikan kepada kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru itu perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kata musannif, ketahuilah, hendaklah engkau mengambil tahu, wahai sekalian murid. Nah, begitu. Bahawa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna. Ketaatan hamba kepada Tuhan. Nah, itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Jadi di mana ya? Kamu marking semua pun boleh. Kau marking tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Nah, marking di situ. Nah, supaya nampak terang ayat itu masuk dalam kepala kita, jadi ilmu. Masuk dalam otak, bukan masuk dalam kepala. Tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Nah, kenapa tidak sempurna? Ya, kenapa ketaatan kita tidak sempurna? Melainkan dengan menolak keduniaan. Ya, betul kan, kita belajar sudah. Keduniaan, dunia. Yang kita belajar, yang kita dibentangkan, kita telah bentangkan dunia dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kan? Kita belajar, boleh tekskan sekarang supaya ini nanti lekat di dalam kepala kita. Susah mau lekat dalam kepala kamu orang, Walid tahu begitu. Kenapa? Karena kamu orang suka lawan Walid. Walid cakap dia tak mau dengar. Itu yang susah lekat tu. Ada gam kah? Nanti minta gam daripada Ekal, kau taruh sini. Kasih lekat. Okey. Dunia. Ada berapa makna dunia, Mizi? Yang sudah kita bincangkan. Ada berapa? 2. Okey, betul, Mizi. Nah, apa? Apa dia? Okey. Sesuatu yang... Nah, sekarang Walid mau ringkas loh. Boleh pakai ringkas ya. Mau ringkas saja. Yang tidak menghubungkan kita dengan Allah. Okey, yang kedua. Cari ingat yang kedua. Nah, sila yang kedua apa? Dunia ialah? Yes. Good. Kau ingat ya? Bagus. Tapi kau suka tidur. Okey. Nombor 2, dunia. Kehidupannya. Kehidupan sebelum akhirat. Nah, sepatutnya ini duduk di nombor pertama. Ini pertama ya. Dari sudut susunan. Nah, jadi ini nombor pertama, ini kedua. Begitu cara susun. Ya. Jangan sampai nanti orang tanya kita dunia itu maknanya apa, kita pun tidak tahu. Dunia apa? Dunia. Kebanyakan orang selalu memberi jawapan begitu. Jadi setiap sesuatu ada makna ma'aninya. Gitu. Kampung Tok Nanyan. Nah, Tok Nanyan itu pun ada maknanya, tahu kan?
Bukan ada makna, ada kaitan. Kenapa di sini dinamakan kampung Tok Nayan? Rupanya kampung ini diteroka oleh ayahnya siapa? Ayah Mat. Dulu kampung di sini dipanggil apa ya? Kampung belakang balai. Balai di depan sana, di sini kira belakang balai. Ya kan? Kemudian dipanggil apa? Rename, penjenamaan semula. Kan? Jadi ayah kepada Ayah Mat. Itulah. Okey. Nah, jelas ya? Perkataannya itu jelas. Ketahuilah bahawa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan, menolak dunia. Nah, jadi kalau menolak dunia, yang mana kita tolak? Kehidupan sebelum akhirat kita tolak kan? Kalau kita tolak itu berarti mati sudah kita. Nah, tinggal makna yang pertama, betul? Ya, tinggal makna yang pertama. Kita menolak sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, tidak sempurna kita punya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau taat itu kita himpunkan dua saja. Taat ai hubungan dan perhubungan. Nah, kita himpunkan dua di situ berdasarkan kepada istilah kita. Tidak sempurna taat ai hubungan dan perhubungan kita, ya. Bukan hamba itu kita. Nah, kita sebut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melainkan dengan kita menolak sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu baru betul, kan? Baru betul kita punya hubungan, kita punya perhubungan, ai ketaatan kita baru betul. Apabila kita menjadi hamba yang menolak keduniaan, ya. Kita menjadi hamba yang menolak sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nanti kamu orang ada suami tidak menghubungkan kamu orang dengan Allah SWT. Nah, kamu orang perlu pujuk-pujuk dia kan, ajak dia, cerita dengan dia. Gitu lah. Jangan kau tolak-tolak dia. Nah, kamu orang perempuan tidak boleh. Nah, kami orang laki-laki, sekiranya isteri tidak membawa, menemukan menyusahkan, memayahkan hubungan kami dengan Allah SWT, dan kami boleh tinggal saja. Nah, itu. Enggak. Oh, itu kelebihannya orang laki-laki. Sebab itu Allah mengarahkan perempuan ikut laki-laki. Perempuan bukan ikut laki-laki, bang. Nanti kamu orang ikut bangla-bangla itu. Mat black itu. Ikut suami, maksudku. Ya, isteri. Nah, dia kena mengikut suami. Dia tidak boleh dalam apapun keadaan mau suami mengikutnya. Nah, tidak boleh begitu. Salah besar itu. Ya. Nah, kalaupun dia mau suami mengikutnya, dia berunding, memberi pandangan, nah begitu. Bukan dalam bentuk-bentuk memaksa. Ya. Jangan kamu orang begitu, ya. Aku tidak kira. Mau pergi mall juga, aku tidak kira. Nah, itu cara kamu orang nanti paksa suami kamu orang, kan? Betul kan? Nah, mengelupur dalam kereta. Padahal suami mau mengajak pergi masjid saja. Suami kau bermimpi, dia mau mengajak kau pergi masjid saja. Aku tidak mau. Mana itu? Okay. Jangan kau yang begitu mizi. Isteri kau mengajak kau pergi masjid, bang, malam ini kita ada mengaji di masjid. Aku tidak mau. Siapa itu mizi? Masya Allah. Kan? Nah, aku telefon kau orang tahu, bawa kayu 3:30, aku pagi tengah belakang mizi itu. Kan? Nah. Okey. Nah, jelas sudah maknanya, ya. Di dalam kata-kata hikmah, kata-kata hikmah maksudnya perkataan-perkataan yang mempunyai nilai cerdik. Nah, itu maksud kata-kata hikmah. Perkataan-perkataan yang mempunyai nilai kecerdikan atau nilai kebijaksanaan. Ya, karena hikmah itu sendiri
berdasarkan Al-Quran maknanya bijaksana, kan? Yu'til hikmata man yasha, kata Allah, datangkanlah ya kebijaksanaan, yu'til hikmata man yasha, dalam apapun urusanmu, pergaulankah, ya, ya, berkomunikasikah, berinteraksi-kah, ya, datanglah kebijaksanaan. Nah, jangan kita luar daripada kebijaksanaan, ya kan? Nah, kadang-kadang kita marah-marah orang tidak tentu pasal misalnya. Nah, itu luar daripada kebijaksanaan. Kalau mau marah ada pasalnya, ya kan? Nah, begitu. Jadi kalau marah tidak tentu pasal, nah itu luar daripada kebijaksanaan. Nah, itu dipanggil tidak hikmah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, datangkanlah hikmah, ay kebijaksanaan. Yu'til hikmata man yasha, hikmah man yasha, ya, pada siapapun, ya, datangkan hikmah itu. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka sesiapa yang mendatangkan hikmah pada sosialisasinya, pada interaksinya, pada komunikasinya, ya, dia akan mendapat kelebihan kebaikan yang banyak. Ya, betul Pak? Dalam kita berkomunikasi, nah kita mendatangkan hikmah, nah kita akan dapat kebaikan yang banyak kan. Kalau orang perempuan disuka saja, tahu kan? Nah, macam Walid ini, janda-janda pun suka saja pada aku, tahu kan? Tanya rantau. Rantau tahu kan? Karena rendah kan? Nah, kenapa? Karena aku cakapnya baik, lembut saja, komunikasi yang bagus. Nah, itu kan. Nah, rantau kau pun mengaku saja, kasih mau bunuh aku kah? Rantau meletakkan Walid dalam bahaya saja, tahu tak? Okey. Di dalam kata-kata hikmah, nah itu maksud kata hikmah. Kata hikmah apa maknanya tadi? Mimi. Okey. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa, disebutkan ya, ini kata hikmah, kata-kata yang mencelekkan akal. Nah, itu satu istilah lagi. Masukkan ya. Nah, Walid sebab itu ketika Walid pergi belajar psikologi counseling, nah istilahnya counseling itu antara lain adalah memberi celek akal. Nah, Walid teringat sudah, oh aku pernah belajar istilah celek akal di mana. Nah, malam ini Walid jumpa apa? Bila berbincang tentang ini baru Walid teringat istilah celek akal. Begitu kan? Jadi kata-kata hikmah itu antara lain ialah memberi celek akal. Istilahnya itu celek akal. Apa maksud celek akal? Nah, maksudnya akal itu dari buta menjadi celek. Kadang-kadang akal kita buta, kan? Ada mata ke akal. Nah, aku ajar sudah. Ada pandangan akal namanya, kan? Musyahadah itu, ya kan? Nah, kalau akal tidak boleh memandang, berarti berlaku kebutaan sudah kepada akal. Ada pandangan hati, namanya mukasyafah. Nah, kalau hati tidak boleh memandang, berarti berlaku kebutaan sudah pada hati. Nah, begitu. Jelas kan? Celik akal. Okey, betul. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa nasihat akan bererti. Nasihat akan bererti ai bermakna. Bererti ai bermakna, ai bernilai. Nah, terserah kamu orang. Bermakna boleh, bernilai boleh. Ya kan? Selama tidak ada hijab yang menutup hati. Ini memang memberi celek akal. Jika kita teliti ya, kata-kata hikmah ini, kalam hikmah ini, ataupun kata apa tadi? Kata yang mencerdik apa? Kata yang mencerdikkan akal ini tadi. Nah, mencelek akal ini tadi. Okey kan?
betul. Ya kan? Katanya bahawa nasihat akan bererti, bermakna, bernilai. Ya kan? Nasihat akan bernilai selama tidak ada hijab yang menutup hati. Nah, jika tidak ada hijab yang menutup hati, nasihat itu menjadi bermakna dan menjadi bernilai kepada orang yang dinasihati. Betul kan? Tetapi kalaulah orang yang dinasihati itu hijab pada hatinya, terhijab pada hatinya, nah nasihat tidak menjadi bermakna dan tidak menjadi bernilai lagi sudah. Ya kan? Nah, kita cakap tidak bagus pun dia rasa bagus. Kita cakap ini tidak bagus, ini tidak baik, dia tetap merasakan baik. Dalam arti kata yang mudah, nah dia tidak senang mengikut apa yang kita nasihatkan. Faham tak? Nah, kenapa? Karena ada hijab pada hatinya. Terhijab. Ya. Hatinya terhijab. Itu istilahnya ya. Hatinya terhijab. Akalnya terhijab. Nah, menyebabkan nasihat itu tidak memberi makna apapun. Ada kan? Manusia begitu kan? Nah, ada anak Walid seorang, si Amit itu. Nah, tidak ada Walid tidak boleh lagi. Walid kalah sudah memberi nasihat. Nah, ketika Walid kalah memberi nasihat, tidaklah makna Walid tidak mau memberi nasihat, tetapi Walid terpaksa berundur sementara. Nah, ketika itu dia mau jadi apa, terserah dia. Kan? Okey. Adapun jika ada pertanyaan, apakah yang menjadi hijab kepada hati? Nah, itu kita belajar daripada teks-teks lain, daripada kitab-kitab lain banyak sudah kan? Nah, kesimpulannya, yang menjadi hijab kepada hati itu, pertama sekali kita panggil kotoran. Kotoran yang terkait dengan iman. Ya, kotoran yang terkait dengan iman namanya syirik, namanya nifaq, dan namanya fasik. Nah, itu yang menjadi hijab kepada hati. Yang kedua, kotoran juga. Kotoran yang terkait dengan Islam. Tadi kotoran terkait dengan iman. Ya, terkait dengan akidah. Nah, itu istilahnya. Lebih mudah. Nah, sekarang kotoran yang terkait dengan ibadah. Nah, jadi apa kotorannya? Kata para ulama, kotorannya adalah lebih maksiat daripada taat. Nah, itu kotorannya. Lebih maksiat daripada taat. Nah, itu akhirnya menjadi kotoran kepada ibadah kita. Tempat berhimpunnya nanti semua di hati, betul? Nah, itu. Kan? Nah, yang ketiga, kotoran adab. Kenapa itu kotoran adab? Nah, kotoran adab itu adalah tidak merasa berdosa ketika melakukan dosa. Ya. Tidak merasakan berdosa, tidak merasakan bersalah dalam berdosa, dalam ketika melakukan dosa. Nah, itu kotorannya. Semua kotoran itu nanti terhimpun di hatimu. Kan? Nah, boleh strukturkan dia. Okey, kita bermula di sini. Iman, Islam, Ihsan. Kita pakai struktur kita. Kita jangan sesekali tinggal struktur-struktur yang sedia ada sehingga kita mahir ya. Nah, iman di sini akidah, di sini ibadah, di sini adab. Nah, kita bercakap tentang topik kita adalah kotoran. Bukan, topik kita adalah hijab tadi kan. Topik kita adalah apa yang menyebabkan hati kita terhijab. Nah, aku tidak tahu mau simpelkan topik itu, mau letak tajuk itu. Nah, pakai dalam bentuk pencerahan saja. Apakah yang menyebabkan hati kita terhijab? Okey. Jadi
Di ujung di sini nanti semua menjurus kepada satu saja. Ya, sebut sudah tadi ya, nah hati. Nah ini berdasarkan kepada petaminda agama, iman, Islam ini ada di dalam Fathur Rahman. Nah sebab itu boleh disebutkan tadi, kita dalam pembelajaran kita jangan lari langsung dengan maklumat dasar yang ada pada kita. Nah nanti kamu orang sampai taraf mufti sudah, nah itu tidak apa-apa. Ya, mana tahu nanti Lina sampai taraf mufti sudah. Kalau orang lelaki dia panggil mufti, kalau perempuan dia panggil muftiyah. Kan? Nah, kalau orang lelaki dia panggil alim, kalau orang perempuan dia panggil alimah. Kan? Sila pun sampai mufti sudah, nah ketika itu tidak perlu ini. Selama belum sampai di posisi itu, nah pakai ini. Petaminda yang sudah kamu orang ada, yang sudah kamu orang pelajar, sebagainya. Nah itu membantu pemahaman kita. Oke, jadi persoalannya tadi ialah dalam perkara akidah, apa yang menjadi kotoran sampai menjadi hijab kepada hati? Nah, di dalam perkara akidah ada 3. 1, syirik. Ya. Nah. 1, syirik. 2, nifaq. Dan 3, fasik. Nah, ini yang menjadi kotoran kepada akidah kita. Yang menjadi kotoran kepada ibadah, nah kita sebut dalam bahasa yang umum satu saja, ya, lebih maksiat daripada taat. Nah, ayatnya bunyi begitu ya, lebih maksiat daripada taat. Padahal semua jadi maksiat sudah. Ada kan? Boleh faham ke? Lebih maksiat dari taat, boleh faham ke? Nah, taat ada sikit saja. Di mana? Dia mengucap 2 kalimat syahadah sama saja macam orang lain. Mungkin di situ kan? Yang lain-lain semua maksiat belaka. Solat, dia maksiat kerana dia tidak solat. Ataupun dia maksiat juga, dia solat Aidil Fitri saja, solat hari raya saja. Nah, berarti dia bermaksiat dengan solat itu. Faham tak? Puasa pun dia maksiat juga. Orang puasa, dia ada masuk dalam kebun kelapa sawit, bawa tin Melo, masak Maggi. Kan? Ataupun plastik hitam berlari, orangnya tidak nampak, plastiknya nampak. Macam-macam buat istilah. Ya, pada menggambarkan orang yang tidak puasa. Dan berarti dia bermaksiat. Nah, kiaskan lagi yang lain, banyak syariat Allah ya. Nah, itu lebih maksiat daripada taat. Nah, ini kotoran yang akan mengotorkan ibadah kita, kan? Dan dalam perkara adab, apa? Kita simpulkan ya. Nah, kalau kita mau panjangkan dalam bentuk carta ini tidak muat, Pak. Apa kotoran yang nanti yang merosakkan adab kita dengan Allah SWT, adab dengan agama, adab kita dengan ini. Oh, riak, ujub, nah mau cerita semua itu panjang kan? Nah, kita simpulkan mudah saja. Yang boleh sebutkan tadi satu saja, yaitu ini berdasarkan kepada para ulama ya. Melakukan dosa tanpa rasa berdosa. Boleh ayat tu? Boleh ayat tu kan? Boleh tak? Bukan melakukan dosa tanpa rasa berdosa. Berdosa tapi tidak rasa berdosa. Begitu. Sebab isunya bukan melakukan lagi. Dia sedang berada di dalam kolam dosa. Boleh faham tak? Jadi teksnya berdosa tanpa rasa berdosa. Boleh? Takut keliru je. Kalau melakukan berarti dia melakukan perkara yang berdosa. Ini dia tidak sedar dia adalah pendosa. Pakai perkataan bakil tidak sudah dia. Perkataan yang wajar adalah tidak sedar diri sebagai pendosa. Mungkin itu kan? Macam mana mau tulis?
pendosa yang tidak sedar diri. Nah, begitu saja. Bolehkah? Yang penting boleh faham, Boleh, ya? Nah, jadi kalau kamu orang mau tulis teks tadi pun boleh, Pak. Kan? Bergelumang dengan dosa tanpa rasa berdosa. Itu pun boleh pakai juga. Kan? Tapi ayatnya itu terlalu sastra. Yes. Sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu, dia bergelumang dengan dosa. Dia bergelumang dengan dosa tapi dia tak rasa berdosa. Kan? Dia tahukah? Dia tak tahukah? Siapa yang tak tahu kata tak sembahyang berdosa? Kan? Betul kan? Siapa yang tidak tahu bahawa tidak solat itu berdosa? Adakah? Kan? Rasionalnya. Sebab itu Imam Nawawi dia berbincang dalam teks dia. Ini majmu', ini syarah kepada syarah Mu'azzab. Imam Nawawi teksnya nama syarah Mu'azzab. Kan? Yang ini Imam Syirazi mensyarahkan syarah Mu'azzab itu. Dia berbincang tentang limitasi seseorang itu dihukumkan berdosa tapi tak merosakkan iman dia. Kan? Contohnya meninggalkan solat. Dia dihukumkan berdosa pada dasarnya. Limitasi dia ada. Pandangan para ulama ada limitasinya. Sampai satu tahap dia walaupun dia rasa berdosa, ketika itu dia cenderung kepada menjadi kufur, menjadi kafir. Sebab itu ada hadis yang menyebut man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Ada hadis itu. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja. Nah, tinggal solat maksudnya, ya. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja, maka dia boleh menjadi kafir. Nah, ada hadis itu. Tapi hadis itu tidak disepakati oleh para ulama kerana ada hadis-hadis lain yang lebih kukuh, lebih kuat, ya, sandarannya dipegang oleh para sahabat, ya. Hadis yang meletakkan bahawa orang yang meninggalkan solat ni berdosa besar. Ya kan? Nah, dia tak sampai jadi kafir. Tetapi, Imam Nawawi ketika menghujahkan dalam syarah Mu'azzab, limitasi tidak jadi kafir itu ada limitnya, ada masanya. Jadi ketika mana? Ketika dia merasakan berdosa, tinggal solat itu, itu dia tidak jadi kafir. Tapi orang dalam psikologi, secara psikologinya, orang yang dia merasakan berdosa, ini terkait dengan kita bercakap, ya, dia merasakan berdosa, agak-agak berapa lama dia boleh patah balik jadi elok? Kita andaikan, ya. Duduk-duduk kita rasa bersalah. Berapa lama kita boleh berasa bersalah itu? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Kan? Kemudian apa? Kemudian hilanglah rasa bersalah itu. Betul? Boleh nampak? Boleh nampak saya punya perbincangan? Oleh punya perbincangan boleh nampak kan? Kan? Nah, Mizi tipu Walid, bilang dia tidak pergi Kuala Ketil, tidak tahu siapa yang naik motor itu. Atau Jul, dia tidak tahu siapa yang naik motor itu. Siapa? Tidak tahu Walid. Kau di mana? Aku di dalam pondok saja. Buat apa? Aku tidur saja. Mizi, kau apa? Aku apa? Macam-macam. Tiba-tiba motor itu nampak di Kuala Ketil. Itu contoh, kan? Nah, tipu, ada tipu di situ. Nah, tipu itu, penipuan itu oleh si Mizi kah, oleh si Jul kah, oleh si Rantau kah, oleh siapa-siapa kah, berapa lama dia merasakan salah hanya menipu, berapa lama? Kita andaikan seminggu, kan? Kita andaikan seminggu Mizi dengan Jul, aku salah Pak, tipu Walid sudah, seminggu. Lepas seminggu, keadaan menjadi neutral, menjadi biasa semula, betul? Betul kan? Hilang sudah rasa bersalah itu. Walaupun tetap bersalah, Pak, tapi hilang rasa bersalah. Bukan hilang rasa bersalah. Rasa salah tadi keluar sudah dari akal kita, kan? Rasa biasa, boleh tidak tahu, Pak, seminggu sudah. Gitu. Kan?
Nah, begitulah menurut Imam Nawawi. Selama mana kita terikat dengan rasa bersalah, okey, katakan seminggu, 2 minggu, nah, kita mukmin yang asli dikatakan. Mukmin beriman, tetap beriman, cuma berdosa besar. Tetapi lepas daripada rasa bersalah itu, nah, kita boleh jatuh kafir. Jelas kan? Nah, itu kita berbincang tentang kitab besar itu. Itu berapa jilid dia? Nah, itu kitab besar itu. Dalam jumlah kitab-kitab reference, kitab-kitab rujukan. Nah, tidak ada orang guna itu belajar dalam majlis begini. 30 tahun belum tentu habis. Dia reference saja, rujukan. Yang disenaraikan sebagai kitab-kitab muktabar. Okey. Nah, itulah yang boleh disebutkan tadi. Ya kan? Jadi isunya tadi ada rasa berdosa satu peringkat, kemudian satu peringkat yang lain hilang rasa berdosa. Itu. Nah, ini yang kita bincang. Pendosa yang tidak sedar diri. Jadi dia tidak sedar kan? Padahal dia dalam dosa saja. Jadi apakah Mizi atau Jol yang bersalah menipu Walid tadi dengan dalam tempoh seminggu, nah hilang sudah rasa itu, apakah selepas seminggu itu dia tidak terkait dengan salah? Terkait juga kan? Nah, kenapa terkait dengan salah? Nah, terkait dengan salah tidak ikut peraturan, tidak kasih tahu Walid, membelakangi Walid. Nah, istilahnya tipu Walid lah. Kan? Istilahnya tipu Walid saja. Nah, apakah selepas seminggu Mizi berasa bersalah, Jul berasa bersalah itu, nah masuk minggu kedua, nah tidak bersalah lagi sudah dia. Tetap bersalah kan? Cuma rasa saja yang tidak ada, betul? Nah, kalau ikut Walid punya catatan dalam rekodku, nah 200 salah sudah. Nah, ini masuk yang ke 200 berapa puluh, aku pun tidak tahu lagi. Nah, begitulah keadaannya diri kita, kan? Nah, nanti syirik, nifak, fasik ini akan berhimpun di dalam hati kita. Kemudian, lebih maksiat daripada taat akan berhimpun juga di dalam hati kita. Kemudian, pendosa yang tidak sadar diri akan terhimpun di dalam hati kita. Nah, itulah sebabnya disebut hijab, disebut tabir yang menutup hati kita. Paham tak? Nah, itu. Yang pertama tadi. Nah, itu semalam kita belajar di sini ya. Kita lukis semula. Kita lukis begitu, pandangan begitu. Ya kan? Nah, ini level iman, level Islam, dan level ihsan. Ya kan? Syirik-syirik nifak ini menghitamkan hati kita sudah. Nah, gelap sudah di sini. Foundationnya. Ini foundation. Semalam kita sebut foundationnya, dasar. Ya, menggelapkan ini sudah. Nah, rusak sudah yang ini. Tapaknya rusak sudah. Dasarnya rusak sudah. Kan? Nah, perlahan-lahan dia akan merusakkan yang ini. Ini iman. Ini Islam. Ini ihsan. Nah, kan? Perlahan-lahan ini rusak. Kenapa? Kenapa ini rusak? Ini di bawah rusak sudah. Ya? Nanti terkesan. Perkara akidah nanti terkesan kepada ibadah. Nah, ketika ia rusak, nah dia akan apa ya? Menyebabkan lebih maksiat daripada taat. Nah, di sini bermula. Mula-mula dia lebih maksiat daripada taat. Akhir sekali ditinggalkan taat, kan? Nah, tidak ada ketaatan melainkan maksiat saja. Nah, ketika itu rusaknya di sini. Rusak di sini, Pak. Itu implikasinya. Kan? Nah, nanti lifestyle-nya, cara hidupnya penuh dengan maksiat saja. Cara hidup ya. Cara hidupnya penuh dengan maksiat saja. Tidak ada yang namanya sembahyang kah? Tidak ada namanya puasa kah? Tidak ada yang namanya kan? Yang ada adalah pagi dangdut, petang disko. Malam pagi dangdut, petang disko. Malam tekno. Yang musiknya musiknya bunyi begitu. Mau kasih rancak lagi, makan pil, makan obat.
ekstasi, ais, sabu, dadak. Nah, kepala goyang gitu. Nah, jahanam sudah. Rusak sudah. Hah? Okey. Kemudian terkait dengan ihsan, terkait dengan adab. Nah, ini diri kita di sini kan? Posisi diri ini diri kita. Nah, bacaan bulat-bulat dulu kan? Nah, ini agama. Nah, ini hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita dapat faham. Rosak bah hubungan dengan Allah, rosak agama, dan akhirnya bawa rosak diri. Nah, jadi kemuncak kepada rosaknya diri itu adalah pendosa tidak pernah sedar dia sebagai pendosa. Oh, istilahnya pendosa saja, kan? Itulah lambang, itulah kemuncak kerosakan satu-satu diri. Ya, apabila dia sampai di posisi, apabila dia berada di keadaan pendosa, tetapi tidak sadar bahawa dia adalah pendosa. Boleh faham kah? Aku sendiri pun pening mau sebut istilah itu. Ya kan? Nah, ketika itu rosak sudah di sini. Semua rusak. Ini Walid andaikan begini ya. Nah, saja aku kasih beza-beza. Nah, mengajar sampai begitu. Ha. Mau kasih anak-anak faham. Ha. Kalau tidak faham juga aku pun tidak tahu. Ha. Tengok tu. Ha. Begitu cantik tengok lukisannya. Ha. Ha. Nah, ini pendosa ini penuh dengan paku saja. Ya kan? Ya dah, diri sudah jadi apa? Pendosa. Ya, jadi penuh dengan dosa saja. Pikir dosa, bukan dia pikir dosa, berarti pikir ke arah nak melakukan dosa, tahu tak? Nah, hatinya, kecenderungannya ke arah mau melakukan dosa saja. Ya kan? Nah. Masya Allah. Hubungan dengan Allah tiada terus, rusak terus. Nah, ini rusak terus kan? Rusak terus hubungan dengan Allah. Rusak terus hubungan dengan agama. Nah, dirinya sendiri pun rusak lah. Hari-hari tongok itu, hari-hari minum pening itu, kan? Nah, rusak sudah dirinya. Nah, ketika itu kalau ada istri pun mungkin lari. Kalau istri itu solehah, ya kan? Nah, melainkan istri cap ayam macam dia juga. Enjoy. Nah, istri jenis begitu kan? Nah, mungkin boleh dengan dia. Ya? Karena Allah mengajar kita dalam Quran, mukminin, mukminat, fasiqin, fasiqat, munafiqin, munafiqat. Nah, Allah ajar kita begitu. Betul kan? Jadi, kalau dirinya di sini berada di dalam keadaan fasik, nah, istrinya salehah, nah bertembung nanti. Nah, melainkan istrinya fasik juga. Ya? Paham nggak? Nah, jadi semuanya ini, semua kotoran, ya, istilah kita ini kotorannya. Istilah kita nah, ini kotoran. Nanti terhimpun di satu tempat namanya hati. Nah, itulah hijab. Ya, nah hijab itu adalah kotoran-kotoran. Itu satu istilah kan yang kita guna pakai. Hijab itu adalah tabir. Tabir itu datang dari mana? Tabir itu datang dari kotoran-kotoran. Nah, itu istilahnya. Ada kotoran akidah, ada kotoran ibadah, ada kotoran adab. Ya kan? Nah, sampai nanti terhijabnya hati kita, terhijabnya rasa dan perasaan kita, terhijabnya rohaniah kita. Nah, itu kesannya lebih besar. Ya. Kesannya lebih besar lagi. Nah, terus tercampak kita ke dalam kafir, ke dalam murtad, ke dalam binasa iman dan Islam. Ya kan? Nah, itu. Oke. Ya, panjang lebar kita bercakap tentang hijab ini. Nah, Walid ulangkan ya. Di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa nasihat akan bererti, akan bermakna, akan bernilai selama tidak ada hijab yang menutup hati. Ya. Jadi kalau kepada kita
nasihat itu akan bermakna dan bernilai kepada kita jika hati kita tidak terhijab. Tidak ada yang hijab, tidak ada hijab kepada hati kita. Nah, begitu juga orang lain, sesiapapun. Ya, nasihat itu akan bermakna, akan berarti, akan bernilai kepada sesiapapun yang tidak ada hijab pada hatinya. Nah, begitu saja. Nah, jika kita ada hijab pada hati, nasihat itu menjadi tidak bernilai. Ya, cumanya kita perlu faham ya, hijab ini berdasarkan Mukasyaffatul Qulub nanti menceritakannya. Jadi hijab ini ada yang tebal, kita katakan begitu ya, karena ukurannya kita pakai perkataan tebal. Nah, ada yang tebal 10 kaki hijabnya. Nah, ada yang nipis saja hijabnya. Jadi hijab itu sendiri dalam keadaan berbeza-beza pada seseorang. Nah, itu saja. Nah, kalau hijabnya sampai 10 kaki tebal, nah itu kau cakap apa pun tidak guna sudah. Betul kan? Kau pesan apa pun tidak masuk sudah. Senyum saja diam. Nah, tebal pak hijab. Contoh, ya itu contoh, tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati, melainkan yang mau mati saja. Kan? Tiba-tiba kita ada orang mau mati, mau apa, kita mau buat macam mana? Kita doakan kasi mati cepat sajalah. Tidak mau dengar cakap, jadi kita doa ya. Jadi tidak boleh cakap, nah, orang lain boleh doa pak. Mau doa pada orang-orang yang mau mati cepat ini. Nah, boleh tidak boleh pak. Ku cakap saja jadi. Banyak kali sudah. Dengan Yazid, kau jatuh saja sikit hari ini, Tom. Yazid, budak Yazid tu. Amir Hamzah. Jangan Amir, nanti jatuh, Tom. Tidak lebih 3 hari saja. Siapa lagi? Nah, si Zul, si banyak orang pak. Budak-budak dulu pak. Nakal juga dia orang pun masa itu kan. Nah, Walid pun takut mau cakap saja. Ashraf seorang lagi. Ashraf Pening itu. Kau jangan Ashraf, nanti langgar orang, betul bah. Besok pagi langgar orang saja. Aku pun tidak tahu, jadi aku tidak mau cakap gitu pada kamu orang. Ya, sebab apa? Sebab kamu orang Hindu nanti mak bapak susah. Susah Walid mau berdepan dengan mak bapak kamu orang. Sebab mak bapak kamu orang dia payah faham. Walid menyadari itu kelainannya ibu bapak kamu orang di Sabah, ya, berbanding ibu bapak di orang Semenanjung. Ada perbezaannya, ada perbezaannya. Nah, Walid menyadari itu. Tinggal Walid tidak buat kajian saja. Jadi seolah-olahnya pemikiran ibu bapak di Sabah, di Sabah dengan pemikiran ibu bapak di Semenanjung ni, dia ada sedikit lari, tagline tau kah? Nah, sama saja pak. Kalau orang kami di sini ada, bukan tidak ada, tapi ahli agama ya, ahli agama ataupun orang-orang yang ada fikrah agama, nah kecenderungannya kepada mengaji agama, belajar agama, ya. Jadi mereka kecenderungannya begitu, Pak. Tidak fikir lagi mau kerja apa, ya nanti mau kerja macam mana, tidak ada SPM, tidak ada itu, tidak fikir lagi, Pak. Orang-orang yang ada fikrah agama di sini. Tapi orang-orang yang ada fikrah agama di Sabah sekarang masih pikir kalau belajar agama nanti mau kerja apa. Nah itu perbezaan, tahu kan? Jadi bukan salah kamu orang, tapi salah keadaan mungkin. Keadaan itu yang menyebabkan pemikiran itu begitu. Ya. Nah sama saja. Nah, dia orang mau kita ini jaga kamu orang macam dalam penjara, tahu kan? Itu dia orang punya mau. Bukan jaga macam dalam penjara. Jadi dia mau mesti ada pagar, madrasah ini mesti ada pagar tinggi 7 kaki. Kan? Supaya kamu orang tidak lompat. Kan? Mesti begitu, mesti begini, mesti begitu, mesti begini. Dia orang punya akal awal. Kan? Itu termasuklah telefon. Nah, ibu bapak kamu orang sendiri bilang, jangan kasih langsung telefon. Nah, tahukah? Nah, tambah Mak Mizi tidak bawa telefon. Bawa telefon ke mau baca mesej Mak Mizi, kasi Mizi dengar. Mamanya. Jangan kasih dia langsung telefon saya, sebulan sekali saja. Itu pun selepas dia cakap dengan saya, Ustaz ambil balik telefon. Nah, itu maknya. Kalau ikut. Jadi boleh cakap apa? Minta maaf. Budak-budak ini bukan penjenayah.
mau dibuat macam dalam penjara. Nah, itu yang Walid kasih tahu kak. Walid sendiri yang defend. Nah, ada ibu bapa kamu orang yang ketika dia tidak boleh bercakap dengan anaknya. Nah, dia di WhatsApp. Kenapa ini madrasah anak tidak boleh pakai telefon kah? Madrasah ini anak tidak boleh pakai telefon kah? Susah saya mau hubungi anak saya begini-begini. Padahal dia yang cakap itu hari. Jangan kasih anak dia telefon. Nampak kan? Jelas kan? Faham kan kamu orang? Macam ayah Susila, sama saja. Dia yang cakap. Kasih anak saya jadi alim ustaz. Kurang-kurangnya bilang. Kasih anak saya jadi alim bilang. Mau Susila jadi alim. Dia yang cakap. Nah, sampai satu keadaan. Ini madrasah langsung tidak ada cuti kah? Nampak kah? Mentaliti, orang panggil mentaliti, cara berfikir, tahu kan? Nah, satu keadaan dia orang mau Walid ini buat macam penjara, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Itu penjara kan? Nah, Walid kasih tahu apa? Nanti budak-budak ini gila. Datang sini belajar, pulang gila. Datang sini belajar, pulang gila. Nah, Walid tidak mau itu. Kenapa gila? Ya, kita tahan itu, tahan ini, tahan itu, tahan ini gila apa? Nah, Walid cakap begitu, baru dia orang, betul. Nah, kalau ikut ibu bapa kamu orang punya mau, tidak boleh kemana-mana, tahukah? Apalagi naik motor, lesen tidak ada, atau lesen ada, rotek tidak ada. Nah, apalagi, tahukah? Kalau ikut ibu bapa kamu orang, nah kamu orang duduk dalam petak kecil saja, terkurung, tahukah? Nah, Walid bukan manusia jenis gila begitu. Ya, nah kau boleh saja pergi makan daun kelapa itu, kau mau makan, tidak salah. Tapi daun kelapa sawit itu orang punya, jangan kau makan. Kecuali yang orang itu buang di bawah. Tahukah? Kau mau makan pokok getah makcik itu pun boleh. Kau pergi minta dengan makcik itu. Nah, Walid tidak larang. Selama mana hal itu tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Nah, selama mana peraturan yang kita buat itu memberi kebaikan kepada kita. Nah, itu saja. Paham tak? Itu pun nasihat itu pun tak tahulah. Kalau hijab itu tak tahulah. Mudah-mudahan keluarlah semua hijab-hijab itu. Ha? Nafas? Allah. Kamu oranglah yang mungkin saja kita menghadapi kepayahan itu semua. Ibu bapa, dan nanti kan kerana Allah mau kasih kamu orang ilmu, tahukah? Ha? Nah, kerana Allah mau kasih kamu orang ilmu. Nah, itu siapa yang tidak mau baliklah, siapa yang mau balik, nah silakan saja Allah. Kan? Nah, ilmu tidak boleh dipaksakan ke atas hati. Ya. Ilmu tidak boleh, dan itu di antara kalam hikmah juga. Ilmu tidak boleh dipaksakan ke atas hati. Ya. Apa maksud tidak boleh dipaksakan? Hati keras tidak mau terima, kita paksakan masuk, tidak boleh. Kan? Nah, ilmu diserap oleh hati yang lembut. Istilahnya. Nah, jadi kalau kita mau ilmu, kita perlu lembutkan hati kita. Hati kita sendiri kan. Okey, terus. Hijab itu, nah apa hijab itu? Apa hijab di sini ya? Apa hijab yang menyebabkan nanti hati kita apa hijab yang menyebabkan hati kita tertutup sampai-sampai nasihat pun tidak bermakna, tidak berarti, tidak bernilai apa? Nah, katanya hijab itu adalah keduniaan. Dalam konteks ini ya, dia mengatakan hijab itu adalah keduniaan, yaitu sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah, katanya. Jadi yang menjadi hijab itu nantinya, nah kalau kita tadi kotoran, ya kan? Nah itu lebih terbuka istilahnya. Tapi dalam konteks ini, kata musannif, hijab itu adalah keduniaan. Yang menjadi hijab itu adalah keduniaan. Keduniaan itu apa? Keduniaan itu adalah sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begini keadaannya, apakah menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kerana itu boleh disebut sudah tadi, iman. Nah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi rosak. Ya kan? Nah, jadi begitu juga dengan Islam. Nah, terkait dengan ibadah, lebih maksiat daripada taat. Nah, menyebabkan hubungan kita dengan agama menjadi rosak.
Ya kan? Nah, dalam soal adab, ya, pendosa yang tidak sedar diri, nah hukum apa ya? Hukum akalnya di situ, hukum adatnya di situ tidak sedar diri. Ya kan? Orang yang tidak sedar diri, orang itu rusak kan? Nah, itu mudah fahamnya. Jelas kan? Nah, jadi dikatakan hijab itu adalah keduniaan. Nah, apabila kotoran ini, kotoran akidah, kotoran ibadah, kotoran adab ini masuk ke dalam hati, nah hati ini terhijab. Nah, apabila hati ini terhijab, cenderung dia nantinya kepada keduniaan. Nah, begitu. Nah, kita tekskan di bawahnya. Nah, apabila hati ini terhijab ya, nah karena hati terhijab. Nah, terhijab. Jadi hati terhijab. Ya, begitu. Nah, apabila hati ini terhijab, jadi hati itu nanti cenderung kepada keduniaan. Cenderung kepada keduniaan. Nah, tadi Oleh bilang mau berhenti 9.30, 10 lebih sudah. Nak kasi habis tek ni mah. Inilah cerita-cerita banyak pasal Mizi, pasal Jul, pasal Mizi, pasal Jul. Wah, Mizi pakai jam baru, bah. Ha? Oh ya kan? Ini hari Mizi kau cakap apa pun tidak rebah, tahu kan? Okey, hijab itu adalah keduniaan. Jadi istilahnya keduniaan itu sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itulah yang menjadi hijab kepada hati. Nah, jadi kalau bahasa itu bahasa proses, ya merujuk kepada bahasa amaliah ya. Nanti hati itu tidak akan cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tidak cenderung kepada Allah, tidak cenderung kepada agama. Ya, cenderung kepada bercanggah dengan Allah, cenderung kepada bercanggah dengan agama. Nah, akan jadi begitu. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita tidak begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain daripada itu, seorang bijak berkata, dirujukkan lagi. Nah, itu cara musannif kita, dia merujukkan kita kepada tabi'in, dia merujukkan kita kepada orang-orang bijak, ya kan? Selain itu, salah seorang orang bijak yang dikemukakan dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim, ya. Luqmanul Hakim itu khilaf, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia tidak, dia orang bijak yang Allah SWT menceritakan supaya kita menjadi orang yang bijak seperti dia. Nah, itu. Nah, selain itu seorang bijak berkata, nah ini orang bijak juga, perkataannya adalah hikmah. Keduniaan itu sesaat, katanya. Yang namanya dunia itu sesaat. Sesaat majas kepada singkat, majas kepada pendek. Ya. Keduniaan itu sesaat. Nah, keduniaan berarti kecenderungan kepada dunia. Kecenderungan kepada sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti keseronokan hawa nafsu dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Jadi katanya keduniaan itu sesaat. Sesaat majas kepada pendek, singkat. Ya kan? Apa lagi boleh sebut tadi? Pendek, singkat, itu kan? Maka jadikanlah ia ketaatan. Nah, oleh kerana ia pendek dan singkat itu, maka jadikanlah ya masa yang pendek dan singkat itu sebagai ketaatan. Nah, itu maksudnya. Keduniaan itu sesaat, betul. Sangat singkat. 60 tahun pada kiraan kita panjang kan. Pada kiraan para malaikat saja sekelip mata. Ketika orang bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak diriwayatkan siapa yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana umur kita pada pandangan malaikat? Ini rentetan daripada sahabat bertanya tentang malaikatnya. Ada sahabat yang mereka melihat malaikat dalam bentuk manusia, kan? Jadi malaikat itu datang dalam bentuk manusia. Nah, ada sahabat yang melihatnya. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat akrabin.
Sa'ad ibn Abi Waqqas, Mu'ad bin Jabal, Ali, Sayyidina Ali, Abu Bakar. Itu sahabat-sahabat yang dekat. Bahkan mereka yang berada dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi ketika turunnya malaikat Jibril AS dengan mengajar agama itu, hadis Jibril kan. Nah, jadi sahabat menyaksikan semua yang dekat dengan Nabi. Nah, ada juga di dalam kalangan itu yang mereka tidak menyaksikan. Ada. Ya, karena mereka ada di penjuru sana, mereka tidak tahu. Mereka menganggap ada orang datang jumpa Rasulullah SAW. Mungkin begitu. Ya. Nah, itulah. Jadi, ada sahabat yang bertanya ketika perbincangannya ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang malaikat. Nah, bagaimana rupa malaikat, bagaimana malaikat. Nabi SAW menceritakan ya, bahawa bumi antara gambaran daripada cerita Nabi, bumi yang bulat ini, yang kita duduk ini, yang banyak makhluk jalan ini, seperti di ujung kaki, ujung kaki ini, kaki kita katakan, ini kaki kita katakan. Nah, seolah-olahnya begitu saja bumi, ujung kaki malaikat, seolah-olahnya, tu kan? Jadi kita andaikan macam bola di kaki pemain bola kan? Bola di ujung kaki pemain bola. Nah, bola itu majas kepada bumi. Kaki itu majas kepada malaikat. Faham tak? Nah itu. Ini jawapan baginda Nabi SAW antara lainnya. Kemudian yang lain bertanya, sampailah kepada ada seseorang bertanya tentang malaikat ini. Cik boleh mau cakap apa tadi ya? Tiba-tiba datang cerita ini. Umur. Boleh mau cakap tentang umur. Okey, betul. Nah, ada yang ketika itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana umur manusia pada sisi malaikat? Kalau tadi dunia kan? Nah, bagaimana umur manusia pada sisi malaikat? Nah, Nabi SAW menjawab, sekelip mata. Nah, ada versi lain, hadis versi lain mengatakan sesaat dan sebagainya. Berarti malaikat itu dia kedip mata, angkat matanya. Nah, itulah umur kita. Faham tak? Masya Allah. Nah, itulah. Itu semua gambarannya, bukan hukum, bukan hadis ahkam, bukan. Ya, itu adalah klasifikasinya adalah hadis-hadis fadail, hadis-hadis yang boleh menjadi motivasi kepada kita itu. Okey. Jadi katanya keduniaan itu sesaat, sangat pendek, sangat singkat. Maka jadikanlah ia ketaatan. Yang pendek dan singkat itu kita jadikan sebagai ketaatan, ya. Kita bina, kita bentuk sehingga dia menjadi ketaatan, ya. Apa yang sesaat itu? Apa keduniaan itu? Nah, itu satu sisi. Nah, sisi lain jangan ada keduniaan melainkan lillahi rabbil alamin. Nah, gitu kan? Nah, kita tukarkan kepada keduniaan itu, tukar keduniaan kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya sama saja. Makan, minum, pakai, sama saja. Ya kan? Kita ikut syariat Allah SWT dan kita hubungkan diri kita dengan Allah SWT. Itu membebaskan kita daripada keduniaan. Dengan makna, keduniaan itu dengan makna sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Dan itu cukup jelas. Okey? Ya. Jadi kita berhenti di situ, nanti kita sambung. Abul Walid Al-Baji berkata, wallahu a'lamu bisawabihi atau kama qala. Ada soalan juga? Tiada. Tiada soalan. Walid mau pulang, mau sakit perut nih. Dari petang tadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq
وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.